أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله يجعل لك مخرجا. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan ucapan alhamdulillah, tentu tak bosan-bosannya kita kembali ingat, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak melazimkan salawat kepada Nabi yang mulia, semakin mengukuhkan komitmen kita untuk tetap mengikuti dan mengamalkan ajaran Rasul. Dan harapan kita tentunya mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai seorang muslim, kita yakin dan percaya ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Kita yakin dan percaya itu, jamaah yang saya muliakan. Sekarang kita sedang menjalani proses kehidupan di dunia, sedang dalam sebuah proses perjalanan panjang di alam dunia yang sedang kita tempati sekarang ini. Bagi seseorang yang dalam kehidupan dunia, dalam kehidupannya dia hanya mementingkan kehidupan dunia saja. Dalam kehidupan dunianya, dia hanya memprioritaskan kehidupan dunia saja. Orang seperti ini, kata Allah dalam Al-Quran, wa malahu fil akhirati min kholaq. Dia akan mendapatkan dan meraih dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini hidupnya hanya mementingkan dan memprioritaskan kehidupan dunia saja. Ayat ini senada dengan apa yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Hud ayat 15 sampai dengan 16. Ini Allah gambarkan bagaimana seseorang yang dalam perjalanan kehidupan dunia, ya, dia hanya mementingkan kehidupan, memprioritaskan kehidupan dunia saja. Apa kata Allah? Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun.
Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dalam kehidupan dunia dia hanya menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya saja, niscaya kami berikan kepada mereka balasan dari pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, kata Allah, dan di dunia mereka tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa di akhirat illan nar, kecuali neraka, kata Allah, dan lenyaplah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jangan sampai kita seperti ini jamaah yang berbahagia. Lalu bagaimana seseorang dalam kehidupan dunia, dalam kehidupannya dia hanya mementingkan, hanya memprioritaskan kehidupan akhirat saja. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai manusia, janganlah kamu melupakan nasib, kondisi dan keadaanmu di dunia, kata Allah. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Seseorang yang hanya mementingkan kehidupan dunia saja, dan seseorang yang hanya mementingkan, memprioritaskan kehidupan akhirat saja, bukanlah konsep hidup pribadi seorang mukmin. Lalu bagaimana yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah, yang Allah kehendaki adalah bagaimana agar setiap kita dalam menjalani proses kehidupan dunia, kita harus selalu berusaha, berupaya dan berdoa agar berhasil menata kehidupan dunia dengan baik. Dan lebih dari itu, kita juga akan harus berusaha, berupaya, ikhtiar serta berdoa kepada Allah agar kita meraih kebahagiaan di akhirat dan abadi selama-lamanya. Orang seperti ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Apa kata Allah? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang selalu kita panjatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan memang di antara manusia ada yang bermohon, meminta kepada Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Inilah konsep sesungguhnya dari pribadi seorang mukmin jamaah yang berbahagia. Jamaah yang saya muliakan, jadi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu sama-sama penting, sama-sama urgen. Ya, pertanyaan terpenting adalah mana yang lebih penting? Mana yang lebih perlu? Kehidupan dunia jika dibandingkan dengan pentingnya kehidupan akhirat. Jamaah yang berbahagia, pentingnya kehidupan dunia tapi sangat jauh lebih penting kehidupan akhirat. Siapa yang ngomong? Bukan ustaz, tapi Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah perhiasan sementara, kata Allah, dan akhirat itu adalah negeri yang kekal. Di ayat yang lain Allah menegaskan wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Isra ayat 21. Apa kata Allah? Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dan pasti kata Allah bahwa kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an, kalau kita telaah Al-Quran, kita akan menemukan ayat-ayat Allah yang senada dengan ayat ini jamaah yang berbahagia, yang menegaskan betapa pentingnya kehidupan dunia, tapi sangat jauh lebih penting kehidupan akhirat. Bahkan dalam sebuah mafhum hadis, ya, Nabi SAW pernah menegaskan, apa kata beliau? Kehidupan dunia
jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat adalah seperti salah seorang di antara kamu, kata Nabi, yang memasukkan jarinya ke dalam samudra yang luas lalu mengangkatnya. Maka air yang tertinggal di jari itu, kata Nabi, itulah kehidupan dunia. Dan air yang masih tertinggal dalam samudra yang luas, itulah kehidupan akhirat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bandingnya itu jamaah yang berbahagia? Setetes dibanding samudra yang luas. Susah untuk dibandingkan jamaah yang saya muliakan. Memang kalau kita tinjau dari segi lamanya seseorang hidup di dunia dan lamanya seseorang hidup di akhirat, kita akan berpikir bahwa hidup di akhirat itu sangat-sangat jauh lebih lama dengan lamanya manusia hidup di dunia. Kalau seandainya, ya ini masih seandainya, kalau seandainya hidup di dunia itu selama 100 tahun misalnya, ini masih misalnya 100 tahun di dunia, dan hidup di akhirat itu selama 1000 tahun, ya lebih lama hidup di akhirat, 100 banding 1000. Dan fakta yang dapat kita lihat adalah jarang sekali seseorang hidup berumur selama 100 tahun di dunia. Dan satu hal yang pasti jamaah yang berbahagia, bahwa hidup di akhirat itu bukanlah 100 tahun, bukanlah 1000 tahun, bukanlah 1 juta tahun, tapi selama-lamanya jamaah yang berbahagia. Tentu argumen ini bukanlah menafikan, ya, bukanlah menafikan betapa pentingnya kehidupan dunia untuk kita raih, betapa pentingnya kehidupan dunia untuk kita usahakan, untuk kita perjuangkan. Tapi satu hal yang pasti jamaah yang berbahagia, janganlah sebagai seorang mukmin, janganlah kehidupan dunia kita jadikan sebagai tujuan hidup. Kehidupan akhiratlah yang pantas dan harus kita jadikan sebagai tujuan hidup, karena kehidupan akhirat merupakan akhir dari proses perjalanan kehidupan manusia yang pasti dan pasti akan kita jalani. Jamaah yang berbahagia, barangkali ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan pada hari yang barokah ini. Semoga bermanfaat, ya, untuk menentukan sikap kita dalam menjalani proses perjalanan panjang kehidupan dunia jamaah yang berbahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.